Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh sahabat Gus Baha dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita bisa menyimak kembali pengawasan beliau Gus Baha. Dalam kesempatan ini beliau sangat membahas tentang amaliyah dan juga ideologi aswaja ahli sunnah wal jamaah ala nahdin. Mari kita simak bersama-sama, semoga hal ini menambahkan ilmu yang mubarakah kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Apapun baiknya tentang ahli sunnah wal jamaah, orang itu tidak boleh serius mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh serius, karena serius itu memancing perlawanan. Sehingga Nabi ngendikan inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini ideologinya mantap, logikanya mantap, maka kawallah dengan santai saja, yang rileks. Saya beri analogi begini, 2 tambah 2 itu kan 4. Perlu nggak kamu ngotot kampanye 2 tambah 2 4? Nggak perlu kan? Karena kebenaran 2 tambah 2 4 itu kebenaran yang mantap. Jadi zaman ra usah mati-matian belo ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif, karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Sehingga guru-guru kita, mulai Bapak kula piyambak, Mbah Mun, Mbah Hamid niku ketemu kelompok macam-macam nggih mboten terlalu ketok ekstrim, bukan karena ngakui, tapi memang itu tidak produktif. Bangsa seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif. Karena inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Ya kayak orang kampanye di Indonesia tentang pentingnya makan nasi, orang tahu semua lah, tidak usah kamu cerita gizinya nasi gini, asupan nasi fungsinya gini, orang sudah tahu lah fungsinya apa? Nasi. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Nah, saya tak cerita tentang sanadnya Pak Hamid. Pak Hamid dulu diantaranya tentu ngaji sama abahnya sendiri, Kiai Abdullah, karena itu sudah babul ilm, darul ilm, sudah komunitas ilmu. Di antaranya beliau pernah ngaji juga di Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun masih pernah mbah-mbahnya Mbah Maimun. Ngaji sama Mbah Dimyati di Termas. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Jadi kalau sanadnya Mbah Hamid pakai Termas, ya Mbah Hamid, Kiai Dimyati At-Turmusi, lalu Mbah Mahfud Termas, terus Sohibul Li'anas, Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini gurunya Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Jadi semuanya ketemu, termasuk Mbah Siddiq dulu ngaji, Mbah Siddiq sini, keluarga sini ngaji sama Syekhona Khalil, itu langsung ke Sayyid Zaini. Nah, kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Teks itu liar, karena teks itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Ini sekaligus mukaddimah untuk akhlnya Mbah Hamid. Makanya ketika Mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul fikih, beliau juga ngaji Jamul Jama, itu saya senang. Karena di situ nanti ada taqyidul mutlak bil muqayyad atau taqyidul am bil mukhassis. Saya ulang lagi ya, itu penting. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi, kalau tidak ada sanad keulamaan dan orang memahami Quran dengan letter, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya sekali. Saya beri contoh, misalnya contoh yang gampang-gampang saja, yang jusnya belum terlalu jauh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri itu sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga gak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi buliknya atau budenya, baik dari bapak maupun bulik dari ibu.
Berarti yang disebut Quran hanya bainal ukhtain, yang disebut hadis hanya bainal ma'rati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah istri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya. Mereka sudah pongah berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Pak Hamid ngaji Jamul Jawame, di situ ada kaidah ilmu namanya balaghah. Wala wa antasma'u bainal ukhtain tu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal seperti itu kan kayak keren. Orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil, Mbah Hamid ngaji Mbah Dimyati, Termas Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Mbah Siddiq, kalau pakai buyut-buyut misalnya Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafadz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, jika anda terikat oleh lafadz, orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa, tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa, karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna diancam Nabi itu neraka, tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar, wailun lil wajhi minan nar. Nah, ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqi'ati ainin, karena yang wudhu itu salahnya dibasuh tungkat tumit ya. Ada orang wudhu yang lupa tumitnya nggak kebasuh, karena kejadiannya seperti itu Nabi ngendikan wailun lil aqab minan nar. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well. Tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya, misalnya anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan nggak apa-apa, wajah nggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanye nih, saya berpegangan hadis orisinil kata Pak Edi, jadi asli kata. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nak sama Rafa kebangetan. Tadi sudah dua ya. Normalnya dua itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak dil qadi wa huwa ghadban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liyak. Layak dil qadi wa huwa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadi dihilangkan. Nggak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadi, hanya qadi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Nggak bisa. Bahwa khutbah itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyuh boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin orang yang ngempet nguyuh, ngempet ngising atau banget laparnya. Itu juga nggak boleh bikin keputusan penting.
Jadi khutban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur tuh, kamu jangan rembukan sama orang yang besok gak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Long sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone, wah itu error gitu. Sidang madrasah ambek wong sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok sepundi madrasah saya di pohon nggak akan saya. Akhirnya kata khutban tidak sebagai khutban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fakta saat bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafaz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafaz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebuireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mudhomus sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep ndi. Untung sama ndak tau mikir kan, jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mung nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok ora takok. Jadi goblok ku ya penting, mare ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean tok. Mulane sampean tak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter itu ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'dzamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'dzamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknanya harus ikut ulama. Nah, kalau sampean tanya dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawuh Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ora mangan, Allah ora turu. Apa terusno Allah ora pengen dadi wali kota. Ya kan? Kamu tidak bisa, inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Nggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu setan. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia nyimpulkan hukum, padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek, dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, fakturul musyrikina,
bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim. Misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampean lihat di Syekh Nawawi, al musyrikin aina kisina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik boleh kamu perangi, karena ada musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal Allah. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampai contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti kayak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, gue sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayo, Dik. Terus, yo ojo iku. Jare opo wae kan gitu. Ya kan? Jadi semua lafadz mamin amin illa wa yukhassas, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wis adik kemana-mana berdua, kowe apa nak ngising berdua. Jadi lafadz-lafadz, nah iya artinya kalau ada lafadz umum ning Quran hadis mesti ada mukhassis. Mamin amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini, ayak diruwahu ta'ala ayyudhibadatahul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata alaku bil mumkinat, tidak boleh kudroh ta'aluk sama muhal. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok bocah goblok. Tidak bisa. Kudroh itu hanya ta'aluk sama yang mumkin. Mun mukadimah sanate Mbah Hasyim oke, Mbah Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil, sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun nggih menangi Mbah Mun di sarang tapi nggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh, karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat niku mun ngaji khatam tafsir napa Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin, saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid, tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh, sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, biasanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu enggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak, tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama tapi lewat orang-orang yang mulazamah, sehingga sanadnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Mbah Kila 30, khilafnya itu 20 ke atas, nggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau sampean ziarah tok paling Mbah Khalil. Ibu pendak banyak karep gitu. Nah itu iya, kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus di kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan an Ibnu Umar an Rasulillah, an Abdullah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat, tapi beliau sahabat pas itu kecil, sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad sab'ah, misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas, misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun, tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sanad itu aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid
Terus kaya-kaya ilmu tingkat wong sing lu ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nanggo syafaat cukup, tapi nanggo ngiyai ini. Jadi udah jelas nanggo syafaat cekap lah. Tapi nanggo ngiyai buatan. Terus ini supaya sampean kertas sana. Nggih kula wasiat ini sing tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim sya'a. Di qauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Nah, ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat itu ya kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat itu kenalan. Jenengan tiang budi, kalau tiang lekok misalnya. Cara saya ki yo nyuwun nomor WA. Jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunaken wa qumu lillahi qanit. Ya biung ada di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan iya nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono wa qumu lillahi. Makanya kenangannya sahabat. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa man taharani wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun la yasuhu fiha kalamun adamiyun. Nabi ku cek pinter ya nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mbek Nabi. Cong iki sholat itu munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Wis tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak, batal sholatmu. Oh, baleni nang mboten Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang, saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah, karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti itu. Jadi ya dulu sahabat ya biasa sholat terus kenalan ya biasa, karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu. Karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman, itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo gedhen. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Kalau saya nyontokno, ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel lu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saya.
Lha ya kan mikir negara itu ruwet. Ya kan ngindari barang ruwet berarti beda. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ora susah sebuti. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Ora. Wis ngono nak wis alim alama, pengikute ini njuk syafaat. Lho kula nate dicitani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Abeba Idris nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dewi gue golek ridane Allah, kok diwales donya. Mesti diwales donya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Mbah Hamid wali betul, artinya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena nggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim niku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang ku sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi penjel. Gak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Pak pejabat lunga kan Pak SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya ana acara nggih lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul ilm. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mau'idhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelasan. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya, kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nah ngaku bodoh kudu ngaji. Artinya gini loh, siapapun yang merasa alim dia sebaiknya tidak usah ngaji, itu buat tawadu, itu ganggu pun yang mana itu mau ngidil ya mau ngajari laki-laki mawon buat usah woyok ya mempertahankan ahli sunnah apa jamaah biasa. Inna hadza dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap, kamu tidak usah berlebih. Ya, kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 + 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Ya santai mawon pun nang ngajar kula. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam, terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh tak kok. Kadang itu tanya, itu hadisnya sahih mbak? Enggak, tak tanya hadis itu apa? Aneh-aneh yang saya ribet ya. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sakjane wong takok itu rugi loh. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodoh kok diduduh-dudono. Lo pernah lo, Gus Zofur pernah seminar tadi Kalimantan, Sulawesi itu banser ke sepuluh, banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Iya, kok kaget kan?
Nanti jangan-jangan sampai tanya, mazhab itu apa loh? Banyak orang yang malah paham itu wali itu apa? Di Padang wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lo Kanjeng Nabi kena wong awam yo cara Jawa kaku ati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khoshabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Jika mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan, lalu min dhahabin apa fiddatin apa khoshabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun qul huwallahu. Maka penanya itu harus hati-hati ya, kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takut. Nah aku yang bodoh kok duduh-duduh. Terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh bojoku sudah jadi Nabi ta ora? Nah setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarju fufuadu. Kaget. Bilang ke Khadijah Zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril stanti di suya udah diok awam wis bosen. Enggak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu enggak tahu. Makanya wahyu disebut fujah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Semuanya bukan main, absyir kata, kamu harus seneng. Fawawu ala yusika wawu abadan inna kalata silu rohim wa tahmilul kalawata tridoifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah, coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Nawfal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Nawfal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa Nopo Ibron. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dia agak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusir muka mertua mergo ngentekno donyane. Diusir ka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Nawfal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi, niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajatan khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknane itu khabar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang terus. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok
Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, "Awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir?" Terus beliau ngendikan, "Tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron ma'zaron." Andai kan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir, dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur, mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan tuh pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awal amanah harusnya Khadijah, karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlaqan kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil lu rada isin dadi wakil lu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andai kan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang, yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Waraqah. Tapi gue niku objektif sing ora bener, susah nggak hukum adab ya, rasa kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah, dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi ngongkon Maisaroh ya karena sudah. Ya, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah, malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah, ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang nggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Corong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya ono wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen. Dhisik tanah sing tinggal tanahe Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awal iku, tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Nah, Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat, dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Ato an Ka'bil Akbar satrusnya ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk. Ka'bul Akbar itu menangi kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu.
Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wasultanuhu Syam. Baru Kabul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wasultanuhu Syam. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhu wa ma tuti'us sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak roh wa layak tub, supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Udah saya teruskan. Biar ngerti sama nanti kalau suatu saat sama ngaji tafsir, kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman, wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab. Biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi umminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuah. Makanya madzhab Ahlussunnah apa? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balda kafadlu wa yu'tihi liman yasha'u jalla wa wahibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu nggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga nggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi itu gua khira niku mboten tirakat kok jenengan putih mboten nggih sangu bekal. Jelas mboten rokokan. Ora kowe bekal terus apa tafakur go rokok sakwes. Sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go mie sak kerdus mboten ngoten. Ya tahan mas, wa tazawwad itu betul napa? Bekal. Betul sah. Pun kula terusno. Fa inna kulla mubtadi'in wa dhalin yafhamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan Sunnah, tidak mengikuti panduannya ulama. Kayak tadi, misalnya ngambil Quran wa antas mau bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran. Itu gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Nah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu ngikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i rahimahullah la yajibu ali al istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madzhabi, dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Ki Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang pokoknya nggak batal, catatan tidak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu, wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah gak dibuat ngelumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono ngelumbruk. Dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ ngelumbruk. Nah itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, nggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem gak no cahaya yatim tak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal mazhab, karena kalau mazhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros, pusing kan, pusing buatan pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismeh rubah ya kayunya yang layak, dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa ya Hanafi, karena yang lainnya la yuba wala yuros wala yuhab. Nah seperti itu kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, sebeli pupune kena rokok kretek. Bersolat lagi roh nak pupune kebuka sak bolongannya rokok. Itu harus intikal madzhab.
meskipun badal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu, ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Murah potongan wali kon baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh? Nah, itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul Makul tohir. Tapi baleni nek, tapi sakit ampun baleni malih. Itu sudah biasa. Jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi itiqadi. Tapi niku mboten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti mazhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu badal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dzanna sihhata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ana tletonge sapi itu batal. Bila bar sholat terbukti sarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Yuk, buat ini dewe bahas, buatan dewe lu. Buatan sama arah percaya sinauni ini mana nih geng? Kalau mau narik kalau sinauni kok kitab ini. Gampang kan? Jadi taklid badal amal itu boleh. Jadi misalnya ada lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi. Tahu-tahu kegeru zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau udah mau disendikal mazhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat. Jangan misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah ada ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya ada di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanah jadi tol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau. Kalau enggak dianggap melawan negara kan ya ribet. Nah, itu kalau enggak ada mazhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhah, dia di Mizan Kubro. Ya sudah terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ora iso ngaji, benane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok ambek wong modern. Tapi enak ini masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni rada lumayan lah. Ya barokah iku kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi, hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Mazhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40 ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik.
Neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik, padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak dunya iki ngono iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono kowe masalah. Pemene mbok ben kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis masalah. Loh, saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan nggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi nggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu, Gus, saya mau bikin Jumatan, tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus, kalau nggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Ebul, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket, ada masjidnya. Nah yang datang situ pemilik rumah dok. Ternyata orang elit hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Dia bilang nanti gue setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya biro-biro Islam kota klaim Jumatan sudah lah, Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas karangan seorang Habib, itu kitab Tazkirun Nas, cari di Anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i, mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saya kumpul sewulah kau ini kira mesti ono wali nih. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau adanya wali itu. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, pun jalur-jalur. Nah itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik, paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum tahuradun, dimami orang yang semuanya meneri. Lha wae pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Said Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, tak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah ini pentingnya ngaji ini ya, kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman nemen-nemen wong ngaji ku ya angel. Paham ya, terus taklid badal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbak Idris, banyak lagi yang ngerti dukanya Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukanya karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai Umar Rosdil apa? Kiblat itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu, karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Yofur sampai situ sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampai cari di Fawallu wujuhakum Syatral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib.
Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir, ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Nggak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan, kenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter. Berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan, misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah. Terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai keduki betul. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduun kabeh. Iku cek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks, karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat seputi ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Yo ditunggoni mudin yo mlaku. Ditunggoni kiai proposal yo mlaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo. Nah, itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk teman-teman mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzal tetap matinun. Yang jatuh paling seorang bukan hadzal. Kan kalau kiai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Kiai tenanan goblok-goblok kiai. Pak sakit Pak. Lho inal huda wala apa tenanan wae mulang ya mulang. Wae mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen minterno santri, demen kece. Wong kula mulang mulai bisa nganti saiki sing goblok ya panjet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini terus prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku, malah agar sekali gak ikhlas terus gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu kuat. Nggih ngoten niki cara kula niku, pertanyaan sing disimpen wae terserah jenengan, tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Tapi nek kakean wau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Baha dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha membahas banyak tentang amalia, ubudiyah maupun ideologi cara bermadhab para ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.